Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata saya dengan guru di tempat saya mengajar, yaitu di SD Swasta Karya Bakti Kabupaten Labuan Batu Selatan dengan Ibu Sri Amalia Amanda, yaitu beliau adalah guru kelas 3 fisik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, Ibu Manda, apa kabarnya Ibu hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi sini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Nah, sebelum melakukan supervisi ini, saya akan membacakan dulu tujuan dari kegiatan observasi kita, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya, dan mengapa kita lakukan kegiatan pra-observasi ini, Bu. Nah, ini merupakan sebagai percakapan awal sebelum kita atau Ibu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap lagi dan percaya diri lagi sehingga dapat melakukan pembelajaran yang baik pada murid. Nah, saya akan bertanya ini kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa sih yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu ada dua. Yang pertama itu supaya siswa lebih memahami apa yang mereka baca, dan yang kedua supaya mereka lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, bagaimana sih ini area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan? Kalau area pengembangannya itu yang pertama itu harus bisa membaca semua. Kalau untuk ini nanti ada beberapa yang tidak bisa, tapi kalau kita kan memfokuskan ke area itu yaitu belajar membaca. Selanjutnya, bagaimana sih rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Saya tuh berencana ingin membuat dua strategi pembelajaran. Yang pertama PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua itu ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena kan supaya siswa lebih aktif, saya menggunakan strategi berdiferensiasi karena kan saya bertujuan untuk membuat siswa itu lebih aktif lagi dalam belajar. Problem based learning tadi karena kan saya itu membuat siswa supaya bisa membaca, karena kan masalah siswa ini sekarang tidak bisa membaca, bahkan kelas 3 kan ada yang belum bisa membaca. Jadi saya akan membuat itu menggunakan strategi PBL. Nah, rencananya dari ini Ibu menggunakan dua strategi, yaitu PBL dan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada tujuannya. Nah, baiklah Bu, sebelum melakukan observasi ini, mungkin cuma itu aja pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Semoga observasi nanti kita berjalan dengan baik dan menjadikan pembelajaran Ibu juga lebih baik lagi. Terima kasih Bu Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kita siapkan dulu ya. Lalu Siapkan Anda. bersiap mengumpul. Sebelum belajar kita berdoa dimulai.
pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Coba buka dulu bukunya halaman 12. Buka buku. Sebelumnya kita sudah belajar tentang benda kan? Ada berapa macam benda? Cair. Ada berapa macam benda? 3, Bu. 3 apa aja? Oke, ada benda padat, cair, dan gas. Oke, selalu kita bahas kan tentang benda padat, cair, dan gas. Ciri-cirinya seperti apa, contohnya seperti apa, oke? Sekarang kita akan belajar tentang benda padat, tapi ini yang terbuat dari kayu. Ada yang bisa menyebutkan benda padat terbuat dari kayu? Kita Pensil. pensil, Hapus. meja, menghapus, Kertas. kertas, itu benar kertas, lemari, tangga. Oke, banyak kan benda sekitar kita terbuat dari ini kan? Banyak nggak? Banyak. Oke. Di sini ada wacana nih. Ada wacana tentang benda terbuat dari kayu. Nah, ini Bu minta kalian bacakan satu persatu ya. Pertama dimulai dari Hera dulu. Baca Hera. Oke, lanjut.
menunjukkan contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu, mulai dari pensil, meja, oke. Baru itu juga ada ternyata kayu itu yang terbuat dari benda itu berasal dari pohon yang dipotong, pohon yang ditebang. Jadi kayu gelondongan atau log, kan? Ada daripada itu kan? Setelah kayu itu dipotong disebut dengan log, kayu gelondongan itu kemudian didistribusikan atau diantarkan ke tempat penggergajian. Setelah di tempat penggergajian dipotong-potong dibuat disitulah nanti baru dibuat meja, kursi, dibuat pensi, papan tulis, lemari, tangga, banyak benda daripada itu kan? Pintu banyak kan? Nah dari situ semua. Baru tadi bilang tadi kalau kayu itu kan basah bu dalamnya, perlu melakukan pengeringan. Dibilang berapa waktu tadi? 4 minggu. Karena kalau kayu yang basah itu mudah sekali laku. Walaupun sebenarnya kayu itu tetap mudah laku, tapi kalau kering dia akan lebih bertahan lama. Dibilang juga tadi ada kayu tersendiri yaitu kayu jati, dia itu bertahan lama sampai ratusan tahun. Itu memang kayu yang mahal ya. Terus ini juga ada kekurangannya. Kekurangan kalau benda yang terbuat dari kayu apa? Mudah terbakar, mudah laku, terus mudah dimakan raya. Apa lagi? Terus keunggulannya apa? Mudah dibentuk. Beda sama yang benda terbuat dari besi. Kalau dari besi kita harus membakarnya lagi, bengkok-bengkok macam lagi payah. Kalau dari kayu kan udah digergaji, dipotong atau dipahat, bisa gampang, lebih gampang daripada besi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan masalah ceritanya? Tidak? Nah, di situ ada soal, ada berapa soal? Coba cek. Ada 4 soal. Nomor 1 coba. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Oke, yang nomor 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk. Nomor 3, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Terus yang nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ibu maunya 5. Kalian tadi kan udah menyebutkan banyak. Ibu maunya 5 saja. 5 kalian sebutkan nanti. Terus ada yang mau tanyakan masalah soal-soalnya? Nah, kalian kerjakan ini secara berkelompok, tapi kelompoknya hanya sama teman sebangku. Jadi Lutfi sama Hera satu kelompok menjadi kelompok 1. Kesha sama Nofra jadi satu kelompok menjadi kelompok 2. Satu saja. Habis itu Ardan dan Safik satu kelompok menjadi kelompok 3. Faisa, kamu menulis angkasa sama pensil tadi. Menulis angkasa. Angka 1. Ya nanti ngobrol di depan.
kekurangannya baru? Udah terbakar saya. Udah ada sarang. Udah deh. Apa contoh benda yang terbuat dari kayu? Pensil. Meja. Lain. Aku udah meja. Udah barang meja ini. Nih, Papa tulis. Itu. Coba kan? Ada? Ayo. Ada yang mau tanyakan lagi? Bener lah. Ya udah. Ibu akhiri saja pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, dari SD Swasta Karya Bakti, Pinang Damar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan didampingi ibu pengajar praktik saya, yaitu Bu Aan Dwi Arziana SPD, dan di sebelah saya di ujung sana ada Bu Sia Maria Amanda sebagai yang saya observasi. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pasca observasi percakapan antara saya dengan teman sejawat saya yang saya observasi. Baik, Amanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, apa kabar Amanda? Nah, sebelumnya kan saya sudah melakukan observasi nih di kelas ibu dengan pembelajaran yang sudah dilakukan juga di dalamnya. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah saya observasi? Saya merasa baik. Nah, mengenai ketercapaian pembelajaran ibu, sebelumnya ibu kan sangat kesusahan nih dalam mengelola pembelajaran dengan murid yang banyak yang susah membaca. Nah, ada dua strategi yang ibu lakukan juga pada proses pembelajaran tersebut.
lebih tinggi lagi Bu untuk penilaiannya? Saya rasa bisa, mungkin bisa mencapai nilai 7 sampai 8 atau bahkan 9. Ya semoga mudah-mudahan bisa